Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suji Surani dengan PM 2235115 C dari kelas 5C. Di sini saya membuat presentasi mengenai materi environment, setup, dan workflow. Yang dimana yang pertama itu ada environment setup yang terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada get start with React Native. Nah, Gestalt React Native ini adalah panduan untuk pengembang baru yang ingin memahami dasar-dasar framework, yang dimana panduan ini mencakup langkah-langkah untuk menunjukkan lingkungan pengembangan, termasuk instalasi alat yang diperlukan seperti Node.js dari React Native CLI. Lalu ada setup your environment, yang dimana ini adalah langkah-langkah praktis untuk mengatur lingkungan pengembangan React Native, meliputi instalasi Node.js, React Native CLI, dan pengaturan emulator atau perangkat PC untuk menguji aplikasi. Nah, seperti persyarat sistem, instalasi Node.js, instalasi Postman atau opsional untuk MainUS, dan menginstal JDK dan lain-lainnya. Lalu ada integration with existing apps, yang dimana ini adalah proses memungkinkan pengguna untuk menambahkan fungsionalitas baru menggunakan React Native tanpa mengubah seluruh aplikasi, seperti persiapan menambahkan React Native ke aplikasi sudah ada atau integrasi dengan aplikasi iOS atau Android, yang dimana menjalankan aplikasi dan menggunakan React Native di aplikasi sudah ada. Lalu ada integration with an Android fragment, yang dimana membangun untuk perangkat TV. Ada dua proses yang memungkinkan pengguna memperluas aplikasi React Native ke platform yang lebih luas dan menyediakan pengalaman pengguna lebih baik. Yang pertama itu ada fragment. Fragment adalah komponen UI modular di Android yang mungkin Anda untuk membangun antarmuka pengguna yang lebih fleksibel dan dinamis. Pengguna bisa memiliki beberapa fragment dalam satu activity atau aktivitas dan mengelola tampilan UI serta siklus hidup masing-masing fragment. Yang kedua, menyiapkan fragment untuk integrasi dengan React Native. Yang pertama, menambahkan React Native ke proyek Android yang dimana instalasi React Native, lalu modifikasi boot Blender untuk membuat fragment custom dengan membuat kelas fragment dalam proyek Android dan membuat kelas baru untuk mewarisi fragment. Lalu dengan menggunakan fragment dalam activity, pengguna bisa menambahkan fragment ke dalam aktivitas dengan menggunakan fragment manager dengan pengguna dan penyelenggara aplikasi. Lalu ada building for TV device. Sebelum membangun aplikasi React Native untuk perangkat TV, pengguna perlu memahami bahwa TV memiliki batasan dan cara interaksi yang berbeda dibandingkan dengan perangkat mobile. Nah, di sini untuk menambah dukungan TV ke proyek, pertama kita perlu menambahkan dependensi TV. Itu maksudnya kita menambahkan dependensi di Android apps Upgrade untuk menambahkan perangkat TV. Lalu mengatur Android Manifest XML, yang dimana di sini kita menambahkan entry untuk mendukung fitur TV. Nah, di sini nih kita pertama bangun UI responsive to TV. Di sini kita gunakan ukuran font yang lebih besar, sediakan navigasi jelas, dan terapkan fokus visual pada elemen yang dapat dipilih. Lalu menguji aplikasi di emulator TV. Di sini menggunakan Android TV emulator di Android Video untuk menguji aplikasi dan memeriksa UI serta interaksi. Lalu membangun dan mengemas aplikasi. Di sini aplikasi yang kita bangun didistribusi dengan menjalankan perintah di direktori Android. Hasilnya adalah file APK yang dapat diinstal di perangkat TV. Lalu mengoptimalkan aplikasi untuk TV. Di sini optimal dimaksud adalah penggunaan sumber daya, responsivitas navigasi, dan pastikan komponen UI berfungsi baik dalam mode layar penuh. Lalu out of three platform. Di sini konsep dalam pengembangan React Native yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan dan menambahkan dukungan untuk platform baru di luar dari platform resmi yang didukung oleh React Native, yaitu ada iOS dan Android.
Secara sederhananya itu, out of three platform mungkin pengguna menambahkan React Native ke platform lainnya, misalnya ke Windows, iOS, atau perangkat khusus, tanpa kita perlu mengubah atau memodifikasi kode inti React Native itu sendiri. Nah, ini sendiri sangat berguna untuk organisasi atau pengembang yang ingin memanfaatkan ekosistem React Native di platform unik atau no standar. Lalu kita lanjut ke workflow. Nah, pertama itu ada running on device. Nah, di sini kita menjalankan dan menguji aplikasi React Native di perangkat fisik, baik Android maupun iOS, untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dalam lingkungan nyata. Nah, ini nih penting karena pengujian di perangkat fisik memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan kita hanya menggunakan emulator, terutama terkait performa dan sensor perangkat seperti GPS dan accelerometer, serta pengalaman penggunanya lebih mendekati aslinya. Lalu fast refresh. Di sini fitur pengembangan React Native yang memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan kode JavaScript secara langsung tanpa perlu membuat ulang atau membangun ulang aplikasi. Fitur ini membantu meningkatkan produktivitas pengembang dengan memberikan umpan balik instan terhadap perubahan kode. Lalu Metro. Di sini bandel JavaScript bisa digunakan oleh React Native untuk mengelola atau memproses dan menyajikan berkas JavaScript pada aplikasi. Metro bertanggung jawab untuk membangun kode aplikasi menjadi bundle yang dapat dijalankan di perangkat target. Seperti halnya Webpack daripada pengembang aplikasi web, Metro membantu mengoptimalisasi dan mengoptimalkan berkas kode untuk performa lebih baik. Nah, fitur utama dalam Metro itu yang pertama ada incremental bundling, yang dimana Metro membangun ulang hanya berkas yang berubah sehingga bundle diperbarui dengan cepat. Di sini maksudnya Metro itu hanya membangun ulang berkas atau hanya bekasnya aja yang berubah. Lalu ada live reload dan fast refresh, yang dimana Metro mendukung pengembangan real time memperoleh aplikasi secara instan setiap kali ada perubahan. Lalu kustomisasi. Di sini Metro dapat dikonfigurasi untuk proyek besar atau proyek yang membutuhkan struktur kode khusus, seperti menambahkan resolver custom atau plugin tambahan. Lalu debugging yang mudah. Di sini Metro menyajikan kode yang lebih mudah didebug atau didebug dan mendukung source maps yang membantu melacak masalah dalam kode asli. Lalu ada TypeScript, yang dimana bahasa pemrograman menambahkan dukungan untuk pengetikan statis atau static typing pada JavaScript yang memungkinkan pengembang untuk mendeteksi kesalahan pada tahap pengembangan dan membuat kode yang lebih mudah dipelihara dan diandalkan. TypeScript kompatibel dengan React Native sehingga bisa digunakan untuk menambah keamanan dan kecerdasan pada proyek React Native. Lalu manfaatnya. Yang pertama itu deteksi kesalahan lebih awal, yang dimana membantu mendeteksi kesalahan kode saat pengguna menulisnya sehingga mengurangi jumlah bug. Lalu pengetikan statis. Di sini dengan deklarasi TP atau TP declaration, pengembang dapat menentukan tipe variabel, properti, dan fungsi yang mengurangi kesalahan dalam pengoperasian data. Lalu yang ketiga itu ada kebersihan kode. Dengan pengetikan yang lebih eksplisit, kode lebih mudah dibaca, dipahami, dan dipelihara atau dipahami. Lalu IntelliSense yang lebih baik. Di sini tipe script menyediakan IntelliSense atau auto completion yang lebih baik di editor kode. Di sini memberikan produktivitas pengembang. Lalu pembaruan versi React Native penting dilakukan agar aplikasi tetap aman. Di sini kinerjanya baik dan dapat memanfaatkan fitur-fitur terbaru. Namun upgrade seringkali memerlukan beberapa langkah dan bisa berdampak pada pustaka serta dependensi lain di proyek pengguna. Nah, cara upgrade versi React Native dengan periksa fitur terbaru dengan ketik npm React Native, lalu menggunakan React Native upgrade helper dan jalankan perintah upgrade dengan perintah npm React Native upgrade. Lalu untuk update dependensinya kita bisa
ketika perintah npm install. Baik, sampai sini saja penjelasan saya. Apabila saya ada salah ucapan dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.